Panjang, eee, Kak Dimas saya serahkan kepada kelompok 1 untuk memulainya, bagaimana mekanismenya, pastinya kalian di kelompok 1 sudah berbagi tugas. Dengan ini, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu dosen dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan judul Sistem Endokrin 2. Willy, boleh dilanjutkan slide berikutnya. Teman-teman, ini adalah grafik sistem endokrin 2. Sistem endokrin 2 terbagi oleh kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar gonad, dan kelenjar timus. Kelenjar adrenal terdiri dari korteks dan medula, sedangkan korteks mengandung hormon mineral, hormon glukokortikoid, dan hormon androgen. Kelenjar medula ada hormon adrenalin, hormon noradrenalin. Kalau kelenjar pankreas itu terdapat di organ pankreas ya. Hormonnya itu insulin, hormon glukogen. Kemudian kelenjar gonad. Kelenjar gonad terdiri dari kelenjar ovarium dan testis. Ovarium itu terdapat di dalam ovarium perempuan. Sedangkan testis mengandung hormon testosteron. Ovarium mengandung hormon estrogen dan hormon progestogen. Kelenjar timus ada hormon thymopoietin, hormon timulin, dan hormon timus. Selanjutnya, Willy. Ini adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar anak ginjal, terdapat di atas 2 buah ginjal kiri dan ginjal kanan. Bagian-bagian kelenjar adrenal itu korteks yang terdapat di bagian kulit. Hormonnya hormon korteks mineral. Fungsinya untuk menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Kemudian ada hormon glukokortikoid ya. Ini di dalam kelenjar korteks. Fungsinya untuk mengubah protein menjadi glikogen dalam hati dan mengubah glikogen jadi glukosa. Ada hormon androgen membentuk sifat kelamin sekunder pria. Kemudian yang medula terdapat hormon adrenalin atau hormon epinefrin mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Meningkatkan kerja saraf simpatik. Salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung ya. Lalu ada noradrenalin, bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin yang mengatur reaksi dalam tubuh kita terhadap kondisi stres. Slide selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh Willy Sanjaya. Ya, terima kasih Hendrio. Ya, saya Willy Sanjaya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai kelenjar pankreas. Ya, kelenjar pankreas adalah tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukogen. Hormon insulin berfungsi mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati, sehingga kadar gula darah menurun. Kemudian hormon glukogen berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Kelainan pada kelenjar pankreas dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau biasa disebut kencing manis.
diabetes mellitus ini bisa timbul karena hiposekresi hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Silvana. Halo, mana Silvananya? Selanjutnya, Silakan. Iya. iya Bu. Nah, selanjutnya kelenjar gonad atau kelamin. Kelainan pada kelenjar gonad salah satunya yaitu hipogonadisme. Kelainan ini disebabkan oleh hiposekresi hormon yang direproduksi kelenjar gonad. Hipogonadisme pada pria terjadi jika hormon testosteronnya terlalu rendah, sedangkan pada wanita terjadi jika hormon estrogen dan progesteronnya terlalu rendah. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Hormon yang dihasilkan kelenjar ini, yang ovarium itu ada dua, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Keduanya sama-sama memiliki fungsi, yaitu menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan, kalau yang progesteron penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Kalau yang pria, testis, yaitu testis atau hormon testosteron. Fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Raina Ananta. Selanjutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus yang berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil. Beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukuran akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Hormon thymosin dan thymolin berfungsi dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Hormon thymosin berfungsi untuk menguatkan respon imun dan menstimulasi pembentukan sel T. Kelenjar timus dapat mengalami kelainan seperti halnya kelenjar endokrin yang lain. Beberapa kelainan yang dapat terjadi pada kelenjar timus yaitu hipoplasia timus, hiperplasia timus, kista timus, dan timoma. Sekian presentasi tentang sistem endokrin 2 dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih ya kelompok 1 atas pemaparan hasil diskusinya dengan topik kelenjar endokrin 2 ya. Ada tambahan dari